Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra dengan NIM 16112410144. Di sini saya akan membuat video tugas AIKA mengenai dakwah digital kesehatan, dan tema yang saya ambil itu kesehatan digital dalam beribadah. Yang pertama itu pengertian kesehatan digital dalam beribadah. Kesehatan digital dalam beribadah adalah pemanfaatan perangkat, aplikasi, dan teknologi digital untuk yang pertama, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, mendukung kelancaran ibadah. Yang ketiga, mengingat, memantau, dan meningkatkan kualitas ibadah melalui alat digital. Contohnya aplikasi pengingat sholat, aplikasi kesehatan, telemedis, dan tracker aktivitas. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang sudah canggih untuk menjaga kesehatan umat beribadah. Yang pertama itu aplikasi pengingat sholat. Dia bisa membantu umat tetap teratur dalam beribadah. Kan kadang kita itu lupa ya, apalagi kita kesehatan, kerja di lab, sibuk, pasien banyak di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik. Pastikan kalau lagi keteteran kadang suka lupa ya, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna, jadi kadang lupa. Jadi aplikasi pengingat sholat ini bisa mengingatkan kita untuk tetap beribadah walaupun lagi dalam keadaan sibuk. Lalu yang kedua itu aplikasi Al-Quran digital. Maaf. Yang aplikasi pengingat sholat tadi ada yang kedua juga. Fitur azan otomatis, jadwal sholat, dan arah kiblat mengurangi stres dan kebingungan. Kan kadang kita di tempat yang berbeda, kayak semisal kita lagi di tempat baru, kan kadang pasti arah kiblat kan lupa ya. Bukan lupa, lebih tepatnya kayak dimana sih arah kiblatnya yang benar. Dan aplikasi pengingat ini bisa membantu kita mengetahui arah kiblat. Dan jadwal sholat juga, kan kadang di daerah-daerah tertentu azan berkumandangkan kadang tidak sesuai. Maksudnya itu kadang maghrib di Semarang jam 18.30, di tempat lain berbeda. Nah, jadwal sholat itu bisa membantu. Lalu yang ketiga, membantu yang punya jadwal padat tetap teratur. Lah yang kayak yang pertama tadi bisa membantu kita, apalagi yang sedang keteteran itu, tidak lupakan sholat. Tapi harusnya itu nggak lupa sih, karena itu kewajiban kita. Lalu yang kedua itu ada aplikasi Al-Quran digital. Bisa membaca kapan saja tanpa membawa mushaf fisik. Kayak semisal kita lagi muncak mungkin ya. Nah, kita bisa sambil membaca Al-Quran tanpa membawa Al-Quran fisik. Lalu tersedia terjemahan, tajwid digital, dan audio yang membantu fokus. Kayak semisal kita lagi masih belajar Al-Quran. Nah, bisa menggunakan aplikasi Al-Quran. Lalu ada ramah kesehatan mata jika memakai mode gelap. Lalu yang ketiga ada aplikasi doa dan zikir, mempermudah pemula menghafal doa pendek. Lalu fitur folder zikir digital lebih higienis dibanding tasbih fisik, tidak berpindah-pindah tangan. Kita lagi belajar mungkin lebih gampang, lebih simple. Apalagi kita Gen Z yang gak mau ribet. Lalu ada teknologi digital untuk menjaga kesehatan fisik. Yang pertama itu aplikasi Health Tracker, mengukur langkah, detak jantung, hidrasi, dan kualitas tidur.
tidur cukup. Jadi ketika kita tidurnya cukup kan pasti lebih semangat untuk beribadah. Jadi tidak malas untuk beribadah. Kan kadang kayak kalau kecapean, ngantuk, atau mungkin fisiknya kurang, kan jadi nggak semangat beribadah ya. Lalu ada aktivitas stabil, membantu untuk tubuh kita tidak cepat lelah. Untuk ruku, sujud, tarawih, dan lain-lain. Lalu ada aplikasi pengingat minum. Yang pertama itu membantu menjaga hidrasi saat puasa atau aktivitas padat. Dehidrasi bisa mengganggu fokus saat ibadah. Kayak misal lagi haus, kita lagi sholat, posisi lagi haus, mungkin jadi terganggu atau gimana kali ya. Lalu ada aplikasi pola makan sehat. Menu sehat harian, kalori dan nutrisi terkontrol, tubuh bugar, ibadah pun menjadi berkualitas. Lalu ada digitalisasi kebersihan dalam ibadah. Yang pertama itu masjid digital. Beberapa masjid memakai sensor untuk mengecek ventilasi dan kualitas udara. Informasi kebersihan, misalnya layar yang menunjukkan jadwal cuci karpet atau jadwal dalam membersihkan masjid itu jadi lebih tertata karena ada aplikasi masjid digital. Lalu membayar digital untuk kotak amal, kayak kan sekarang itu ada yang namanya QRIS ya. Nah, digital zaman sekarang itu jadi kayak lebih gampang, apalagi sama orang-orang yang jarang membawa cash. Lalu ada kesehatan mental melalui ibadah digital. Yang pertama itu aplikasi tadabbur dan kajian online. Kayak misal podcast kajian, murotal, dan ceramah membantu menenangkan pikiran. Kayak semisal kan kadang kan lagi hamil, pengen anaknya kayak gimana ya, daripada ngasih lagu-lagu kan mending didengarin tadarus Al-Quran gitu. Lalu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan hati. Lalu yang kedua ada aplikasi manajemen waktu dan fokus. Fitur fokus do not disturb untuk menjaga kekhusyukan ibadah. Dan yang kedua mengurangi distraksi dan dari gadget saat sholat atau mengaji. Lalu ada resiko digital yang mengganggu ibadah. Walaupun bermanfaat, di kita juga banyak beberapa faktor. Jadi ada walaupun canggih, digital itu juga ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya itu yang pertama kecanduan gadget. Jadi lalai ibadah, kan kadang keasikan main ML, jadi lupa beribadah, kan kayak bentar lagi asik nanti jadi lupa. Lalu ada screen time berlebihan, merusak tidur dan fokus. Kayak semisal kebanyakan scroll TikTok sampai malam, nah itu bisa merusak jam tidur. Lalu ada notifikasi yang mengganggu ibadah kurang khusyuk. Notifikasi dari pacar-pacar pasti kan kayak notif pacarku, nah itu mengganggu ibadah khusyuk, jadi nggak khusyuk. Lalu ada kurang bergerak karena terlalu lama main HP, tubuh jadi lemas beribadah. Lalu ada etika penggunaan teknologi saat ibadah. Yang pertama itu matikan notifikasi saat sholat atau kajian, agar ketika sholat atau kajian itu lebih khusyuk. Baik kalau kajian ya ketika dikasih kayak ceramah, kita jadi khusyuk dan mendengarkan. Hindari selfie atau rekaman beribadah di masjid. Lalu gunakan HP untuk hal bermanfaat, semisal membaca Al-Quran atau zikir, bukan cuma scrolling aja. Lalu ada jaga adab, yaitu mode senyum, tidak menelpon di area ibadah. Dan kesimpulan yang bisa diambil yaitu teknologi digital sangat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental.
digital tools mendukung ibadah lebih teratur dan efektif. Namun, penggunaan harus bijak agar tidak mengurangi kekhusyukan. Kombinasi antara kesehatan, ibadah, teknologi menciptakan ibadah yang lebih nyaman, bersih, dan modern. Sekian dari saya. Kalau saya menjelaskan masih belibet atau masih salah, saya minta maaf yang sebenar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.